Kicau, kicau, kicauan gas perdana. Ya kalau bapak tadi kesempangan dulu. Cobalah hafalan satu dulu sampai hafal betul. Biar tidak terputus setengah jalan. Bapak sudah tahu semuanya harus bagus. Mungkin bapak berjanji karena kurang ya. Nah, itu dia. Dan itu yang kita harus lakukan. Apalagi sekarang sudah aku betul-betul dapat melakukan itu. Ini coba dengan kebetulan ini juga merasakan lagi. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kamu beri? Adakah jalan yang kau temui? Untuk kita kembali lagi. Kau ini betul-betul tidak mempunyai seorang pada iramanya ini. Kau bukan seana saja. Bukan begitu loh mas, saya minta itu karena ada getah orangnya nyamuk hingga saya itu keluar juga ini yang sakit. Kenapa sore kau pulang? Kamu lagi sakit dengan dia, sampai malam-malam berdua di sini lagi apa? Ya, bapak sedang kesepian Pak Om. Jadi saya diminta untuk menemaninya. Terus nggak bisa. Oh ya, kereta saya sudah sampai. Saya duluan ya. Is, kemarin baru kita dapat dia pernah cerita dari Pandai Larang. Kalau kau mau, dia sudah melakukan hal ini. Bapak sudah tahu apa kira-kira jawabannya? Aku tahu penderitaanmu, aku tahu kamu sesuatu. Apa gunanya yang mencari orang sendiri? Kulit apa pada penderitaan orang lain? Bapak harusnya tahu. Aku lebih dulu mencintainya. Sejak kami berdua selalu bersama. Selalu membayangkan semasa berbahagia dengan dia. Musili tidak lebih berhak dari aku. Aku percaya cintaku lebih suci. Itulah sebabnya kenapa aku masih mempercayai tidak pernah bisa mencintai orang lain.
memisahkan dia. Is, Aku sendiri, Pak. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kau Jadi benar menjemput suamimu. Ini dia telah berbeda berjemur sehingga merupakan sesuatu yang bisa berasa. Sesuatu berat juga membicarakan kau Is. Dia bercerita bahwa dulu kalian selalu satu kereta api waktu masih sekolah. Dia suka padamu. Makanya akhir-akhir ini dia menjadi heran mengapa kau masih ada yang dulu yang berharap sepatnya kau. Juga kami lagi berlibur Is. Dia telah merencanakan apa-apa. Kau bisa ikut juga kalau kau terlihat ke tempat itu. Dia sudah lama tak sempat tinggal di Tegal. benar kau mau ikut Is? Aku hanya main-main, Pak. Tapi kalau kau sungguh-sungguh baik juga, nanti akan kau lihat seorang pemain yang bisa menemani kau kemana-mana. Besok aku ada keperluan lain. Baiklah Is, selamat malam Is. Mahasiswa menginap di rumah Is. Is, kedua orang itu sudah tidak Pak. Baiknya kalau masuk kerja. Juga seorang perempuan membunuh perasaan saya. Tahun yang akan dipenjara, Pak. Pak, 2 tahun kira-kira. Itu tidak mungkin kau apa Is. Gunakan akal sehatmu Is. Kalau saya menuduh beberapa saya, aku lebih enak di dalam. Oh, dia sedang mengambil peralatan temannya. Itu temannya yang berjalan di sini. Oh, dia sedang kerjaan, berjalan-jalan. Kapan-kapan ambillah Kak. Itu mas saya. Nama saya Mas Sudi. Saya sudah seorang sis. Orangnya sudah apanya hilang seseorang. Kamu ini sebenarnya saja. Saya ada curiga. Kalau kamu kesana sekarang, saya tahu di sana. Hei, Pak Marsudi, di mana orang bertiak tadi? Di depan sebelah timur, mungkin ada orang berangkat kereta. Oh, saya kira kebegalan atau diri mungkin. Zaman memang sudah ada, Bapak lihat ke sana melihat. Saya tidak tahan berdarah.
Ya, bukan kau yang membunuhnya. Aku seorang pemuda yang membunuhnya. Itu aku tak tahu. Sudahlah, Is. Kau yang membunuhnya. Aku pernah melihat kau bersama bunda itu. Tapi aku lupa itu di mana. Aku berbicara sungguh-sungguh. Aku tidak membunuhnya. Itu perbuatan hendak. Kataan semalam tidak sungguhan. Perbuatan licik. Kataanku semalam lontar begitu saja karena cemburu dan dendamku. Tapi kemudian aku menyesal. Menyesal, Pak. Pak harus percaya padaku. Dalam hidupku ada dua hal yang selalu bertahankan, yaitu jujur dan kerelaan untuk membela kebenaran. Aku tidak menjadi kaya karena mempertahankan prinsipku itu. Dalam masa pendudukan, aku dapat mengumpulkan benda-benda pabrik, tapi aku lakukan. Dalam masa Jepang, aku dapat mengumpulkan masalah kita, tapi apalah arti jika kita kehilangan berkat sebagai manusia? Kau lihat, aku masih sanggup berpegang dengan prinsipku itu. Karena prinsipku, orang-orang itu menganggapku bodoh dan tolol, tapi kini justru kau hancurkan. Kau bisa buat yang lain untuk menjadi seorang. Semalam aku telah menyesali perkataanku. Tapi sehari setelah kau berkata, yang meninggal. Benar, semua orang berkata dia meninggal karena didorong seseorang. Tapi itu pun aku tak tahu. Lagi, mengenal orang itu. Kau tidak menyuruhnya, Aku tidak menyuruh. Aku juga tidak tahu kenapa orang itu membunuh Kang Siwi. Demi Tuhan, tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak keberatan kau wasi dengan batu dari ini. Cuma saya tidak keberatan kalau kau tidak bekerja sama sekali. Karena kematian istrimu, ya itu memang yang berat bagi suatu suami. Apalagi kau belum memang menikah dengan dia. Tapi sekarang kau harus bisa memikirkan hidupmu. Mau sampai kapan makan kau berbangun di belakang terus? Berusaha lalu tidak berdiri di malam hari. Apa gunanya tiap malam di sini? saya harus menemukan orang yang membunuh sini, Pak. Segala polisi yang akan mengurusnya. Apa kau ingin membalas dendam? Itu tak semestinya kau lakukan. Siapa yang mengatakan itu tidak semestinya? Saya tidak peduli. Itu berarti kau menghancurkan keluargamu sendiri. Dendam itu harus lunas. Bagaimana nasib ayah ibumu kalau begitu? Mereka tidak mengharapkan kau balas dendam. Mereka berharap kau selamat selamanya. Membunuh seseorang, apakah itu perbuatan hukum? Kita tidak bisa mendasarkan diri pada kejahatan orang lain untuk berbuat semau kita. Jika saya menyerahkan diri kepada yang berwajib, bisakah polisi menangkapnya? Andai kata pembunuh itu tertangkap, jika ia memiliki pengacara yang lebih pandai, belum tentu ia akan bersalah, Pak. Iya, saya mengakui kenyataan itu. Tapi Allah menyesal lagi kalau kau ingin memperburuk kenyataan itu. Selamat malam. Nanti aku kembali lagi. Aku ada sedikit uang, kita bisa makan-makan segera. Berduka atas kematian Kang Siwi, toh. Iya, dia sudah 2 minggu yang lalu meninggal. Aku tidak sempat bertemu kau selama itu. Sampai ada kesempatan bercakap-cakap. Nah, sepertinya kau memang mau bertemu denganku akhir-akhir ini. Kau bisa melihat seseorang yang tidak ada lagi, kan? Lalu kau bekerja kembali seperti sedia kala. Hingga ya seluruh keluarga tidak lagi memiliki. Kau tidak suka berkata begitu? Kapan kau disuruh berkata begitu? Kau dijanjikan apa untuk berkata begitu? Kau sudah tahu bagaimana bicara denganku. Aku tidak pernah. Perkataanmu itu baru 2 menit yang lalu dikatakan Badikun kepadaku. Lalu sekarang kau datang membawa diri dengan kata-kata yang sama. Kata-kata yang sama yang diucapkan tiap orang, tiap hidung yang berjumpa di jalan. Kau harus berpikir kembali, jangan menjadi istrimu terus.
tahu perkataan-perkataan itu bukan meringankan penderitaanku, bukan yang mengajak aku untuk berusaha kembali. Tidak, aku tidak akan membiarkan kamu itu bebas. Di mana harga diri laki-lakiku? Kau suka menjadi perempuan? Kau suka kehilangan diri sebagai laki-laki? Perkataanku lain dengan perkataan mereka. Mereka berkata karena kewajiban mereka sebagai sahabat, tapi aku berkata karena perasaan lain. Kenapa? Kenapa orang-orang lebih suka mencampur urusan orang lain? Dengan lagak kiai menyumbat telinga seorang yang telah penuh dengan kata-kata, termasuk juga kau. Aku tidak bermaksud begini. Mungkin mereka memang ingin ikut campur dalam kehidupanmu, tapi aku tidak. Semua itu karena aku masih menyayangimu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku cari? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Kau adalah adikku, tak lebih. 3 tahun lebih aku menunggumu. Aku berharap kau mempunyai perasaan demikian terhadapku. 3 tahun aku menahan pernyataan demikian. Kalau kau menikah dengan Mursiwi, terlalu rendah seorang perempuan harus menyatakan demikian terhadap laki-laki. Tapi itu sudah tidak aku pikirkan lagi. Kau seharusnya tahu, perasaan ini sudah tumbuh saat kita selalu bersama dalam satu kereta ke sekolah. Saat itu, aku mempunyai angan-angan untuk hidup bersama dengan kau. Tidak kuduga kau memiliki perasaan sebesar itu selama ini. Semua orang tidak menduga kecuali Bapak. Tapi Bapak tahu bagaimana harus berbuat. Yang menyimpan rahasiaku untuk kebahagiaanmu. Sekarang, sudah terlepas dari seseorang. Sudah terlepas? Apa maksudmu? Sungguhnya kau mengharapkan kematian istriku? Aku tidak mengharapkan dia mati. Tapi dengan meninggalnya istrimu, aku berharap kesempatanku datang kembali. Kau mengharapkan dia meninggal? Bahkan mungkin kau yang merencanakan kejadian hari ini. Mungkin kau yang menyuruh orang untuk dorong Mursiwi. Itu beralasan sekali. Aku tidak akan mencintai seorang pun sebelum mengetahui siapa yang membunuh Mursiwi. Dan aku tidak akan memperdulikan siapapun sebelum mengetahui siapa yang merencanakan pembunuhan itu. Aku tidak pernah merencanakan. Tidak, Orto, tidak. Tiap hari kau di sini menulis kantor, itu akan menyelesaikanmu. Semestinya jika ia tidak mengikuti perasaan kau, sekalipun tidak tahu kesalahan kau padanya, semestinya kau tahu hal ini, lalu mengurangi hal yang bernafsu. Apa kata orang tentang kau bila kau mengejar seorang yang bertinggal istrinya? Apa kata orang tentang aku yang tidak bisa memberi nasihat pada anaknya? Apa kata orang tentang Soeharto jika ia memperhatikan perasaan kau? Ia belum cukup pulih dari kagum. Semestinya itu kau pikirkan. Aku yang bersalah, Kak. Bukan begitu. Aku gelap hati karena berbuat demikian. Aku menjadi perempuan jalan karena mencintai dia. Nah, berbilang begitu seperti itu bukan hanya dia bunda di kota ini. Di kota besar ada banyak ribu bunda lebih tampan daripada Soeharto. Sampai kau mengorbankan dirimu sendiri untuk mencintai seorang. Begitulah kecintaanku, Pak. Bapak harus bisa menghargai perasaanku. Sekalipun permintaan direstui, Ia akan terbuka hatinya suatu ketika. ketika pembunuh itu telah tertangkap, bukan 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, dan saat-saat itu menjadi besar karena lamanya waktu dan selalu menjelitmu. Sebentar lagi ia akan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Aku harap semua prasangka orang itu salah dan kau bisa menerima apapun yang ada nanti. Selamat malam, Toh. Malam. Aku harus jujur padamu, Toh. Tiap malam aku selalu menunggumu di sini. Aku tak sempat memperhatikanmu, Is. Aku makin gelisah dengan kematian istriku. Maafkan aku telah menuduhmu untuk merencanakan kejadian yang menyebabkan kematian istriku. Ini tak mungkin kau kerjakan. Itu, Pak. Aku mengenal kau sejak kecil. Tak tampak satu tanda pun kau sampai hati berbuat sedikit kejam. Kau keras hati, tapi aku tahu kau tidak sehati itu. Aku masih ingat ketika kau memandang para peminta-peminta di kereta api. Akhirnya kamu menggambarkan betapa ada keinginan untuk merelakan sebagian hidupmu bagi orang lain. Kau kawanku yang terbaik, Is. Tapi kau masih memikirkan semua itu. Karena aku sudah berjanji pada diriku sendiri, Is. Dan selama itu pula lah hatimu akan tertutup untuk orang lain. Aku sangat mencintai almarhumah, Is. Itulah sebabnya aku tak akan bisa memaafkan pembunuh itu. Tiap malam aku selalu menunggumu di sini. Aku sudah menyatakan apa adanya. Katakan apa? Menyatakan bahwa kau adalah teman terbaikku. Tapi lebih dari itu, Bidan itu tak mungkin. Karena kau masih memikirkan pembunuh itu. aku harap kau tidak mengulangi perkataan-perkataan itu. Aku tidak pernah mencintaimu. Tidak pernah. Kalau kau ingin katakan aku manusia tidak tahu diri, katakanlah. Tapi aku yakin kau hanya meragukanku. Dalam hati pasti selalu menerka. Akulah yang merencanakan kematian istrimu. Ya, sebagaimana semua orang selalu menuduhku. Kau bimbang, kan? Kalau hatimu selalu bergejolak, lalu berada di persimpangan antara rasa sayang, prasangka dan kebencian. Kenapa kau tidak sekalian menuduhku? Kenapa kau tidak tertegas-tegas menyatakan bahwa akulah pembunuh istrimu? Sekarang katakan, kalau kau telah menemukan pembunuh istrimu, kau mau memberi kesempatan padaku? Jadi kau mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kematian istriku? Katakan, apa yang akan kau lakukan jika aku mengatakannya? Kau akan membunuhnya? Demi Tuhan, katakan, Is. Akulah pembunuh istrimu. Sekarang terserah kau. Aku hanya ingin kau bisa melupakan istrimu. Sejak dulu, aku tak pernah berubah. Aku selalu menyayangimu. Sekarang terserah kau. Apa yang akan kau lakukan padaku? Apa yang harus aku lakukan padamu? Apa yang akan aku lakukan padamu? Katakan. Lakukanlah sesuka hatimu. Aku hanya ingin hidup bersama denganmu. Aku hidup dengan seorang pembohong. Hidup dengan seorang pembunuh. Aku rela menjadi pembohong seumur hidup, mempertaruhkan apa saja yang aku miliki demi dapat hidup bersama dengan orang yang kucintai. Oh begitu. Aku ingin lihat seberapa besar kau memiliki nyali untuk mempertaruhkan dirimu demi orang yang kau cintai. Ayo, aku ingin lihat. Tunjukkan nyalimu. Tunjukkan kalau kau mencintaiku. Kalau kau ingin katakan aku manusia tidak tahu diri, katakanlah. Tapi aku yakin kau hanya meragukanku. Bunuhlah aku. Kau akan tahu bahwa aku lebih baik mati daripada hidup tanpamu. Lemparkan. Tidak akan menyesali perkataanku tadi. Sekarang, bunuhlah aku dengan caramu sendiri. Tapi sebelumnya, tempatkanlah aku pada tempat yang sedikit berharga. Berilah makna pada masa kecil kita, pada masa lalu kita. Dan kalaupun aku harus mati sebagai pendusta, janganlah harapan dan keinginan yang kucurahkan ini gunakan begitu nistanya. Kau biadab. Kau hadapkan diri kepada orang yang seberat ini. Katakan, apakah aku harus jadi bagian dari pembunuh istriku? Aku tidak menyuruhmu untuk menentukan pilihan itu. Kalau kau merasa tak nyaman selagi aku masih
Akulah yang telah bersih hingga menemui ajaran. Semiati. Jadi kamu Rana, bokeh, mursi mati. Banyak orang yang telah menjadi korbannya. Ia tidak pernah bisa orang lain dengan benar. Seluruh perbuatannya digerakkan oleh keinginan pribadi untuk merugikan dirinya sendiri. Kau semestinya tahu, Pak. 2 hari yang lalu, ia meminta begitu banyak uang kepadaku. Yang katanya untuk memenuhi pernikahan kami. 2 hari kemudian, aku akhirnya tahu semua itu dusta. Hal yang sama juga dilakukan pada tunangannya dan mantan pacarnya yang ia rayu. Lalu ia buang begitu saja. Setelah itu, aku bertekad. Akulah yang harus menjadi korban Rani. Aku tidak menyesal sama sekali. Aku bahagia menunggu. Aku bahagia. Kenapa kau membuat pengakuan itu? Aku ingin mengetahui sebesar apa kuncian hatimu. Aku rela kalau pada akhirnya kau akan membunuhku. Aku bahagia karena kau tak melakukannya. Itu ketahuan diri yang membahayakan. Ayahku pernah bertaruh diri saat melawan pergulatan untuk berubah harga diri. Aku anaknya. Ya, satu-satunya. Hampir aku tak sanggup menerima cintamu, Is. Cintamu begitu besar, jujur dan berani. Sedangkan cintaku begitu asing, kekanak-kanakan dan tak suka perasaan. Kita sudah saling kenal sejak anak-anak. Tanpa aku sadari, aku sudah melakukan pengkhianatan. Tapi sekarang aku yakin bahwa kau akan mau menerima aku apa adanya. Engkau kan Lepas deh. Enggak, dia lepas.